proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Baik, kembali lagi di channel saya Rizky Alingitubun dalam pembahasan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan edisi belajar online. Untuk kelas 9 pada pertemuan ketiga kita akan membahas pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab 1 kita sudah belajar mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian pembahasan pada sampai subtema perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ini memberikan ilustrasi kepada kita atau memberikan gambaran kepada kita mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan melihat pada halaman 33. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe sehingga lonceng notifikasi yang kalian dapatkan itu merupakan berita-berita terbaru dari saya. Dan juga jangan lupa share dan komen untuk membangun channel ini lebih bermanfaat di kemudian hari. Baik, kita langsung saja, kita akan mempelajari pada bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat mengenai yang pertama, makna dari pembelajaran kita pada hari ini adalah makna dari setiap alinea yang ada, makna dari setiap alinea yang ada, yaitu alinea 1 sampai alinea keempat, ya. Jadi alinea pertama yang kita lihat di halaman 33 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, ya. Ini menjelaskan karena apa? Bangsa Indonesia kenapa harus merdeka? Karena karena adanya penjajahan. Indonesia sudah merasakan derita dari adanya penjajahan. Penjajahan merupakan hal yang buruk, ya. Prinsip-prinsip negara lain yang buruk terhadap negara yang dijajah. Artinya ekspansi yang sebagai negara penjajah tidak dapat menerima. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, ya. Nilai kemanusiaan seperti apa? Hak untuk hidup, ya, hak asasi manusia, hak untuk merdeka, bebas melaksanakan apapun yang selama tidak bertentangan dengan hukum dan aturan, ya. Karena apa? Karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Jadi pada proses ini kita perhatikan pada era-era sebelum Indonesia merdeka terjadi pembagian sesuai dengan kewarganegaraan, ya. Timur asing, contohnya Timur asing memiliki hak yang berbeda, keistimewaan yang berbeda dengan bangsa pribumi. Begitupun dengan bangsa Eropa atau Belanda sendiri. Ini contoh. Dari sifat yang berbeda itu, dari pembagian hak yang berbeda, kita bisa lihat di gambar 2.1. Itu ada kerja paksa. Ini artinya manusia Indonesia atau manusia pribumi disamakan dengan, boleh dikatakan, minta maaf, hewan, ya. Karena diperbudak untuk kepentingan bangsa yang menjajah, Belanda dan Jepang. Hal ini memang tidak dapat diterima, ya. Jadi dalil atau pokok ini menjelaskan alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945, secara pengakuan seluruh manusia Indonesia, seluruh warga Indonesia melalui Presiden Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menyatakan kemerdekaan
artinya bebas dari diskriminasi dan tindakan apapun, ya. Jadi alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, ya. Ada pernyataan objektif, ada pernyataan subjektif. Perhatikan baik. Jadi dalil subjektif, objektifnya artinya berasal dari penyiksaan, dari kenyataan yang ada, ya. Manusia Indonesia sebelum merdeka itu disiksa, dianiaya dan diperbudak. Kemudian alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Ini subjektifnya apa? Untuk melepaskan belenggu-belenggu penjajah. Ya, baik, kita lanjut pada alinea kedua, menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu sudah dirasa sangat matang sehingga harus merdeka. Tidak sangat matang berdasarkan konsep yang sudah dirumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri sebagai dasar pertama sebelum nantinya lahir undang-undang yang lain, sebelum nantinya lahir peraturan-peraturan lanjutan yang lain. Kemudian momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Ya, artinya momentum yang telah dicapai setelah Jepang kalah dari sekutu, ini momentumnya, ya. Setelah Jepang kalah dari sekutu, Jepang sudah pemerintah Indonesia atau tokoh Indonesia sudah melihat bahwa adanya peluang untuk Belanda untuk kembali menjajah, sehingga dipercepat proses proklamasi kemerdekaan sebagai bentuk pelepasan diri dari belenggu penjajah manapun. Baik, kita lanjut. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka. Ini yang kita alami saat ini. Artinya kita sudah merdeka dari tahun 1945. Yang sekarang kita lakukan adalah bukan berperang dengan penjajah atau berperang dengan bangsa lain, tapi yang kita lakukan adalah harus bersatu, ya. Karena kita sudah merdeka, harus bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini kata-kata yang gampang diucap namun sulit untuk dilaksanakan dari dulu sampai saat ini. Ya, ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia yang telah menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Jadi sekali lagi, dalam proses dan sejarah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia tidak mendapat kemerdekaan atau tidak mendapat hibah dari Jepang, tapi dengan proses dari para top pendiri negara yang menginginkan untuk Indonesia segera merdeka, maka itu adalah keyakinan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Baik, yang berikut, berdaulat mengandung makna bahwa sebagai warga negara, ya, sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain. Jadi kita tidak lagi dijajah untuk diperbudak, tapi kita sudah sederajat dengan negara dan bangsa lain, ya. Kemudian yang berikut, adil menjelaskan bahwa Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Setiap warga negara diperlakukan sama, ya, seimbang. Kemudian antara keadilan ini ada keseimbangan yang namanya hak dan kewajiban. Ada punya hak manusia Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia ada hak dan juga ada kewajibannya. Jangan hanya haknya saja yang harus ngotot, tapi kewajibannya membayar pajak dan lain-lain harus juga mengikuti, ya. Wajib mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk apa? Menjamin keberlangsungan hidup orang banyak, ya. Lanjut. Kemudian negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan politik, ya, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, ya. Jadi jangan anggap politik ini adalah contohnya jangan pemilihan umum atau lain, jangan. Itu representasi, tapi politik adalah kebijakan umum. Itu contoh kebijakan dari pemerintah daerah untuk menyelamatkan warga masyarakat dari COVID-19. Contohnya itu adalah bagian dari sumbangsi politik dalam kehidupan manusia, kehidupan masyarakat, ya. Itu sumbangsi politik, ya. Kemudian dipertimbangkan secara ekonomi, ya. Secara ekonomi, kalau kita menerapkan lockdown contohnya atau PSBB contohnya,
ada efek ekonominya tidak? Wah ya, warga harus diberi makan dari akibat dari kebijakan-kebijakan tadi. Baik, kita lanjut. Kemudian sosial budaya, ini berkaitan sosial, ada pembatasan kehidupan sosial, berkerumun, melakukan pesta ataupun acara-acara besar lainnya ditiadakan, bahkan upacara keagamaan. Untuk apa? Menjamin keberlangsungan, ya, menjamin keberlangsungan. Kemudian yang berikut, pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan, contohnya jika manusia Indonesia semuanya terkena wabah virus corona, maka manusia Indonesia dalam ambang kepunahan. Lalu tidak ada lagi manusia yang ada di Indonesia. Ya, Anda tentara, Anda polisi atau siapapun dalam menghadapi wabah COVID-19, ya, ini semua orang waspada. Sampai saat ini kalian dan semuanya kita masih di rumah, belajar dari rumah dan bahkan menggunakan jejaring sosial, jejaring media online, ya, dari untuk menjaga manusia, menjaga kalian tidak tertular dengan penyakit ini, ya. Itu contoh untuk mempertahankan negara Indonesia dari bahaya-bahaya wabah penyakit, bukan hanya dari serangan negara lain, tapi juga wabah penyakit. Kemudian lanjut, makna makmur, menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Ini contohnya kemarin, ya, warga ditahan, artinya warga diberikan kebebasan yang terbatas, berarti harus ada penjaminan untuk kesejahteraannya. Contohnya warga yang miskin atau taraf hidupnya di bawah rata-rata, ya harus diberi bantuan oleh pemerintah atau siapapun yang ingin memberikan bantuan. Ini tragedi kemanusiaan, ya. Ini tragedi dan bencana kemanusiaan, bukan bencana yang dibuat oleh orang yang disengajai kemudian merusak tatanan hidup, tidak, ya. Baik, lanjut. Dengan demikian, prinsip keadilan kekeluargaan dan persatuan melandasi perwujudan kemakmuran warga negara. Inilah cita-cita yang diinginkan oleh bangsa dan ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, ya. Baik. Jadi ini pada alinea kedua. Kita lanjut pada alinea ketiga. Alinea ketiga pada halaman 37 menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini pengakuan terhadap campur tangan atau kuasa Tuhan. Hal ini merupakan motivasi spiritual, motivasi rohani, ya, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak, tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil dari upaya perjuangan bangsa Indonesia, tapi juga atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Artinya, para pendiri negara sudah memikirkan bahwa, sudah menyadari bahwa kuasa Tuhan juga bercampur tangan dalam proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi tak luput, kita harus mengucapkan syukur, beribu-ribu syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat yang telah diberkarunia dan rahmat yang telah diberikan sehingga Indonesia dapat merdeka dari belenggu-belenggu penjajah. Jadi alasan lain untuk alinea ketiga yaitu motivasi real dan material, ya, yaitu keinginan yang luhur dari bangsa Indonesia supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai bangsa yang bebas dan merdeka, ya, dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan dan bebas untuk menentukan nasib sendiri. Niat yang luhur ini menjadi pendorong bagi bangsa Indonesia untuk terus berjuang melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan, ya. Baik. Ini bersifat motivasi real dan material. Realnya apa? Nyata dalam kehidupan. Materialnya apa? Menjadi terwujud, yaitu Indonesia yang merdeka atas rahmat Tuhan, ya. Kemudian yang berikut, alinea keempat, ya. Alinea keempat merupakan prinsip-prinsip negara Indonesia yang berasal dari Pancasila sendiri, ya. Yang pertama, tujuan negara akan diwujudkan oleh pemerintahan negara. Kemudian ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat atau yang terakhir,
dasar negara, yaitu Pancasila. Ini menekankan kembali bahwa dasar negara yang akan dipakai adalah Pancasila. Jadi hubungan ini tak terlepas pisahkan dari falsafah atau sila-sila Pancasila. Ini dijelaskan ulang dalam alinea keempat, ya. Jadi alinea keempat membuat tentang dasar negara atau Pancasila. Ya, yang kita lihat di alinea keempat ada salah satu di sadurannya di halaman 38. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan suatu kebulatan utuh, ya, satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dicantumkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara yuridis konstitusional, Pancasila sah, berlaku serta mengikat seluruh lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara. Ini mengartikan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi pelaksanaan praktek-praktek penyelenggaraan negara, pedoman bagi penyusunan setiap aturan, pedoman bagi penyusunan setiap landasan-landasan formil, landasan-landasan resmi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu sila pertama sampai sila kelima harus mengadopsi asas ini dalam setiap penyusunan landasan-landasan formil, penyusunan praktek penyelenggaraan negara, dan lain-lain. Jadi berkaitan sampai ke hubungan manusia dengan lembaga negara, manusia dengan lembaga sosial masyarakat, ini juga berkaitan. Bahkan sampai saat ini kita melihat bahwa kalian, contohnya siswa kelas 9 ke sekolah menggunakan pakaian seragam yang sama, itu juga merupakan bagian dari yang tertuang dalam sila-sila Pancasila, ya. Baik, itu saja materi kita pada hari ini, pada pertemuan ketiga dalam pembahasan materi PKN kelas 9. Jika ada pertanyaan, boleh langsung bertanya di bawah, atau usul saran dari kalian, Pak Guru sangat tunggu, sehingga dapat membangun channel ini ke depan dengan lebih baik. Itu saja, salam dari saya Rizky YouTube Channel. Sekian dan terima kasih.